Kembali berjumpa dengan saya, Imadi Andiarsana. Kali ini saya akan menyampaikan satu video tentang cara pengisian formulir ADS atau beasiswa ADS 2013. Jadi video ini akan membahas satu persatu pertanyaan atau semua pertanyaan yang ada di formulir ADS dari awal sampai akhir. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum Anda menonton video ini. Pertama, video ini akan dibagi menjadi beberapa video karena durasinya yang cukup panjang. Kedua, video ini adalah murni dari pemahaman saya sendiri secara pribadi berdasarkan pengalaman maupun berdasarkan pengalaman beberapa kawan. Jadi intinya saya bukanlah seorang ahli dan saya tidak terlibat di dalam proses seleksi, sehingga saya tidak berani mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan dalam video ini semuanya benar. Kemudian selanjutnya, walaupun saya yakin bahwa tips yang saya sampaikan di sini cukup baik, tetapi saya tidak ingin mengatakan bahwa dengan mengikuti tips ini Anda pasti akan diterima oleh beasiswa ADS. Jadi agar teman-teman tahu dan paham serta awas dari awal apa yang Anda bisa harapkan dan tidak harapkan dari video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan mulai dengan melihat instruksi atau instructions dari formulir Australian Development Scholarship untuk tahun 2013. Pada intinya, di formulir ini di bagian depan itu sudah dijelaskan secara rinci bagaimana prosedur pendaftaran ADS 2013. Misalnya di sini menggunakan huruf cetak, black ink dan seterusnya. Kemudian berapa kopi harus dikirim. Jadi saya sangat sarankan membaca semua ini dengan sangat teliti dan detail. Jadi sebaiknya tidak memulai pengisian formulir sebelum memahami petunjuk ini dengan sangat jelas. Ini yang penting juga, the closing date-nya atau deadline-nya adalah 17 Agustus 2012. Jangan sampai terlewat. Saya sarankan mengirimkan formulir ini paling telat seminggu sebelum tanggal 17. Ini adalah informasi umum, apa itu public sector category, open category dan seterusnya. Bagaimana posisi pegawai negeri, targeted dan seterusnya. Kemudian persyaratan umum atau siapa saja yang bisa mendaftar. Kemudian di sini juga ada persyaratan khusus. Ada usia maksimal 42, misalnya IP minimal 2,9 atau bisa 2,75 untuk applicants yang dari daerah tertentu. Kemudian TOEFL-nya berapa, IELTS-nya berapa, itu semuanya sudah jelas di sini. Kemudian bagaimana memilih course of study atau memilih jurusan atau fakultas, di sini ada semua. Proses seleksinya bagaimana juga dijelaskan. Kemudian kuotanya berapa persen untuk pegawai negeri, berapa persen untuk bukan pegawai negeri. Kemudian Indonesia Timur. Ada juga perbandingan antara master dan PhD, jadi 15% untuk PhD-nya, lumayan tinggi. Kemudian pemberitahuan hasil pengumuman atau hasil seleksi. Dan setelah nanti lolos, kemudian ada juga persyaratan untuk benar-benar bisa menerima scholarship secara penuh atau bisa berangkat ke Australia. Misalnya di sini dikatakan walaupun IELTS untuk mendaftar itu 5, jadi kalau IELTS Anda 5 mungkin saja Anda diterima, tetapi untuk bisa berangkat ke Australia nanti IELTS-nya harus 6,5 dengan nilai minimal 6 untuk masing-masing band misalnya. Jadi itu harus diperhatikan juga semuanya. Kemudian apa saja kewajiban Anda selama di Australia nanti, apa saja yang di cover atau ditanggung oleh beasiswa ini, misalnya apa yang ditanggung, apa yang tidak ditanggung, itu harus diperhatikan dengan seksama di sini. Dan bagaimana mendatangkan keluarga ke Australia. Nah, ini yang penting menurut saya ini di halaman 6 adalah daftar website yang penting untuk Anda baca. Jadi saya wajibkan ini untuk membaca semua informasi yang ada di sini. Selain informasi, mungkin kalau Anda menonton video ini sekarang di website saya di madiandi.com. Di madiandi.com ada beberapa tips yang mungkin tidak ada di website yang tertera di layar ini sekarang, tapi
sifatnya saling melengkapi. Jadi informasi yang saya berikan tidak bisa menggantikan semua informasi yang ada di website resmi yang ada di sini sekarang. Karena ini adalah proses aplikasi. Tahap 1 menyerahkan lamaran, kemudian tahap 2 diberitahu itu pada bulan Desember apakah Anda lolos tahap berikutnya atau tidak. Kemudian tahap 3 itu ada proses interview dan tes IELTS-nya. Kemudian tahap 4-nya tahap ketiganya adalah pemberitahuan. Tahap keempat adalah tesnya sendiri. Tahap 5 adalah pemberitahuan pada bulan Februari 2013 nanti. Jadi ini adalah petunjuk yang wajib Anda baca sebelum mengisi formulir ADS 2013.